Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penerapan neraca massa pada laju pelapukan batuan dan pembentukan tanah akibat pengaruh hujan asam. Next. Baik, untuk anggota kelompok 4 sendiri ada Alia Fahira, Muhammad Dafa, Safira Salma, dan Ronald Kertasasmita. Outline dari presentasi kali ini adalah pendahuluan, metodologi, perhitungan, pembahasan, dan kesimpulan. Next. Untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan melalui interaksi yang dari setiap komponennya yang ada pada wilayah dan yang ada pada suatu wilayah tersebut. Nah, fungsi dari vegetasi yang ada di dalam hutan itu sebagai penghasil biomasa yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Fotosintesis memerlukan nutrien yang ada di dalam tanah untuk nutrien ini dapat dihasilkan melalui proses pelapukan batuan yang dipengaruhi oleh faktor bahan induk dan iklim. Salah satunya adalah fenomena hujan terus-menerus dan fenomena hujan asam yang mengakibatkan adanya perubahan sifat fisik dari batuan induk yang ada pada wilayah tersebut. Fungsi dari mengetahui proses pelapukan batuan itu adalah memberikan manfaat baru untuk pengolahan kawasan hutan dengan lebih baik. Next. Selanjutnya bagi metodologi akan dijelaskan oleh teman saya, Ronald. Halo, nama saya Ronald Kartasasmita, NIM 050. Metodologi. Metode yang digunakan dalam studi kasus ini adalah metode studi literatur atau perpustakaan. Dengan studi area yang digunakan dalam studi kasus adalah daerah aliran sungai di hutan Fangxingzhuang atau FXZ yang berada di utara Provinsi Anhui, China dengan titik koordinat 30 derajat 33 menit North dan 118 derajat 2 menit East. Dengan curah hujan adalah 1.585 mm rata-rata per tahun dengan ketinggian 100 meter sampai 570 meter di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata adalah 16,5 derajat Celcius per tahun dengan kemiringan 15 derajat sampai 45 derajat. Kemudian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sampel, yaitu ada sampel tanah dan batuan atau parent material, kemudian ada kecepatan angin, intensitas matahari, suhu tanah, kelembaban, dan arah angin. Di mana pada studi kasus ini lebih memfokuskan kepada faktor dari curah hujan asam. Kemudian berikut merupakan perhitungan produksi H+ dari nitrogen yang diakibatkan oleh hujan asam sebagai dapat dilihat pada rumus nomor 1. Kemudian untuk perhitungan produksi H+ dari sulfur yang diakibatkan oleh hujan asam juga ada pada rumus nomor 2. Nah, kemudian untuk tabel 1 merupakan komposisi kimia dari air hujan yang menjadi input, kemudian ada aliran air sebagai output, dan pengendapan kering yang digunakan pada rumus nomor 2. Nah, kemudian ini merupakan perhitungan laju pelapukan batuan pengaruh dari hujan asam menggunakan perhitungan regresi pada rumus nomor 3. Kemudian ada perhitungan laju pembentukan tanah yang dipengaruhi oleh hujan asam menggunakan perhitungan regresi pada rumus nomor 4. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia. Baiklah, saya Alia Fahira NIM 02. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan pada studi kasus ini. Next. Berdasarkan rumusan telah dipaparkan sebelumnya dan data pada tabel 1, didapatkan laju pembentukan batuan yaitu sebesar R sama dengan 0,772 T per hektar musim, dan laju pembentukan tanah yaitu sebesar S sama dengan 0,623 T per hektar musim. Next. Untuk penentuan nilai H+ pada daerah aliran sungai FXZ, didapatkan produksi H+ nitrogen yaitu sebesar 46,14 mol per hektar musim, dan produksi H+ dari sulfur yaitu sebesar 64,77 mol per hektar musim. Selanjutnya itu bagian pembahasan. Akan dijelaskan oleh saya, NIM 035. Next. Oke. Dapat dilihat dari tabel bahwa didapatkan kandungan sulfur dan nitrogen di hujan, yaitu untuk sulfur sendiri 64,77 mol per hektar musim dan nitrogen 46,14 mol per hektar musim. Next. Oke, selanjutnya dapat dilihat juga pada tabel 3, yaitu laju pelapukan dan pembentukan tanah di das FXZ, bahwa laju yang didapatkan yaitu
laju pelapukan dan pembentukan tanah laju pelapukan hasilnya 0,772 T per hektar musim dan laju pembentukan tanah 0,623 T per hektar musim. Next. Oke, dari hasil yang didapatkan dibandingkan dengan kawasan lain dan mendapatkan hasil yaitu laju pembentukan tanah di FXZ paling kecil dibandingkan dengan kawasan lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan tanah tidak hanya dipengaruhi batuan induk, tapi juga faktor iklim, vegetasi, organisme, topografi, dan waktu. Khususnya hujan asam karena kandungan di dalamnya dapat melarutkan kandungan di dalam batuan granit. Next. Kesimpulan yang dapat dari studi kasus ini yaitu laju pelepukan dan pembentukan tanah di daerah aliran sungai Feng Xingzhuang secara berturut-turut yaitu 0,77 T per hektar musim dan 0,632 T per hektar musim. Faktor sulfur dan nitrogen dalam hujan mempengaruhi laju-laju tersebut. Laju pelapukan dan pembentukan tanah bergantung pada batuan induk, faktor iklim, topografi, waktu, vegetasi, dan organisme. Untuk saran, data yang disajikan sebaiknya lebih banyak agar hasil studi kasus dapat menjadi referensi untuk perhitungan di kawasan lain. Berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan untuk studi kasus kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 4, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.